Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali di channel Nanang Arifin dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, pernah lihat ya, kita nyimpan buah ya, busuk semuanya. Mengapa buah-buah yang kita simpan ini bisa membusuk? Ini menjadi problematika ketika kita bisa berwirausaha buah-buahan, jual buah-buahan. Nah, materi yang kita ambil saat ini judulnya adalah pengawetan bahan pangan nabati. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat mengetahui penyebab kerusakan bahan pangan nabati. Ini ada buah pisang membusuk, rusak, tidak dapat dimakan. Ini tantangan bagi pedagang buah pisang. Yang kedua, siswa dapat mengetahui bagaimana metode-metode pengawetan bahan pangan nabati agar tidak rusak atau membusuk. Anak-anakku, nah perlu kita itu mengetahui pengolahan bahan pangan nabati, manfaatnya apa? Ya, maaf, ini manfaat teknologi pengolahan bahan pangan nabati. Nah, di sini manfaatnya apa? Cepat pengolahannya. Kalau kita buat nasi goreng, nasinya, bumbu-bumbunya kita racik sendiri. Ada bawang merah, ada bawang putih, ada garam, ada lombok, ada cabai yang besar. Nah, ini kita harus perlu melembutkannya, perlu geruse. Itu membutuhkan waktu yang lama sekali. Maka biar cepat cukup kita beli bumbu nasi goreng, cepat. Dan kalau kita simpan dalam bentuk bumbu seperti ini, awet, tidak mudah rusak, tidak mudah membusuk. Kalau kita simpan ini, maka mudah membusuk, mudah rusak. Sehingga efektif kalau kita goreng nasi, itu tidak meracik bumbu sendiri, tapi cukup beli bumbu nasi goreng instan. Begitupun juga kita mengolah Indomie seperti ini. Ini tahan, sudah bumbunya sudah ada, minyak sudah ada, tinggal memasakkannya, tinggal merebuskannya. Merebus ya, kita masak lalu kita campur bumbunya yang instan, maka bisa cepat pengolahannya. Nah, ini waktu penyimpanan sangat lama sekali. Nah, inilah manfaat teknologi pengolahan bahan pangan nabati. Anak-anakku, mungkin kamu bertanya, apa penyebab kerusakan bahan pangan nabati? Yang pertama, karena adanya pertumbuhan dan aktivitas mikroba, makhluk hidup yang bersel satu, yang berukuran kecil. Itu yang bisa menyebabkan makanan menjadi rusak. Contohnya ada yang namanya ini, apa itu? Susu. Mengapa susu itu berlendir? Susu itu berlendir karena adanya bakteri. Bakteri itu yang menyebabkan susu itu berlendir. Yang namanya bakterinya adalah Enterobacter aerogenes. Lalu ada khamir. Khamir itu jamur yang bersel satu. Itu juga bisa merusak makanan, bisa menyebabkan membusukkan buah-buahan. Tapi
hamil ya seperti sasaran cerevisa itu bisa untuk membuat fermentasi makanan, menguraikan glukosa jadi alkohol, sehingga proses pembuatan minuman keras ada yang menggunakan hamir yang merupakan dari kingdom fungi. Nah, selanjutnya ada kapang. Ini juga bagian dari jamur yang bersel satu. Ini nanti akan membusukkan makanan yang tidak segera diolah. Makanan kita biarkan, maka di sini akan dibusukkan, dirusak oleh kapang yang merupakan bagian dari jamur. Selanjutnya, faktor yang kedua penyebab kerusakan bahan pangan adalah aktivitas enzim dalam bahan pangan. Apa itu enzim? Enzim adalah zat yang tidak menjadi hasil reaksi tapi membantu proses reaksi. Katalis, mempercepat reaksi. Tadi tidak masuk dalam bahan reaksi, hasil reaksi. Contohnya enzim aktinase itu bisa menjernihkan sari buah. Enzim polifenol itu menyebabkan warna coklat pada waktu kita mengupas apel, buah apel, seperti itu. Selanjutnya, faktor penyebab kerusakan bahan pangan adalah serangga. Ini misalnya serangga, insekta. Ini menyerang biji kopi, buah kopi. Selanjutnya ada coklat sini, kakao dirusak oleh parasit hama kutu putih. Nah, parasit itu apa? Zat yang memangsa organisme yang dimangsa lebih besar daripada yang memangsa. Selanjutnya tikus. Tikus menyerang jagung. Ini yang menyebabkan kerusakan bahan pangan nabati. Selanjutnya yang ketiga, faktor yang keempat penyebab kerusakan bahan pangan adanya suhu yang panas. Makanan kalau suhu panas maka akan merusak strukturnya, merusak vitaminnya, sehingga ada ukuran tertentu agar tidak terlalu tinggi. Dingin, kalau dingin ya, maka kalau terlalu dingin ada aturannya untuk mendinginkan makanan. Kalau terlalu dingin maka akan menumbuhkan mikroba-mikroba yang nantinya bisa membusukkan makanan. Ini kadang-kadang makanan kalau disimpan terlalu lama di dalam kulkas itu akan rusak. Kadar air juga menyebabkan kerusakan makanan. Oksigen juga gitu. Kadar oksigen tinggi pada bahan pangan juga akan menyebabkan ketengian pada bahan pangan tersebut. Lama penyimpanan. Menyimpan makanan itu ada batas waktu tertentu. Kalau terlalu lama, lebih dari ambang batas, maka menyebabkan kerusakan makanan tersebut. Ya, demikian tadi 4 faktor penyebab kerusakan bahan pangan. Anak-anakku, bagaimana caranya mengawetkan bahan pangan nabati? Ada pengawetan dengan suhu tinggi, ada pengawetan dengan suhu rendah, dingin. Kalau tinggi, panas. Ada mengawetkan makanan dengan pengeringan. Ada juga, ini seperti ibu hafal ini ya, mengawetkan makanan dengan pengeringan. Ikan-ikan laut dikeringkan menjadi gereh, itu pengawetan juga. Ini mengawetkan dengan suhu tinggi itu ya digoreng, dikukus, direbus. Nah ini di kulkas itu pengawetan makanan dengan suhu rendah. Kalau pengawetan dengan bahan kimia, misalnya diberi garam, itu diberi zat asam, itu biar awet makanan-makanan tersebut. Mungkin ini yang Bapak sampaikan tentang pengawetan bahan pangan nabati. Selanjutnya, ini sebelum ditutup, saya akan membacakan pesan dari seorang dosen dari Institut Pertanian Bogor, dari Fakultas Teknologi Hasil Pertanian. Beliau bernama Insinyur Susarno Wijandi MSc. Dia berpesan, selama manusia masih makan, bisnis makanan dan minuman tidak akan pernah mati. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.